Ekonom dan peneliti ini beberkan fakta ekonomi di zaman Jokowi guys. Simak penjelasannya. Semenjak era Jokowi terutama, surat utang oleh perbankan yang meningkat pesat di zaman Jokowi. Itu artinya situasi sudah genting, Bang. Daya beli di bawah ini lagi lemah-lemahnya. Seharusnya dana perbankan itu lebih banyak masuk ke rakyat kecil. Tapi ternyata lebih banyak mengalir ke korporasi BUMN yang sudah besar-besar. Sementara yang di bawah ini harapan cuma bank, tapi bank tidak masuk ke mereka. Angkanya 8.100 triliun, hanya 18% yang masuk ke UMKM. Sisanya 83% itu ke korporasi, ke BUMN besar. Oligarki juga Masuk pasti di situ, Bang. Yang kaya makin gemuk, makin besar, sementara kelas menengahnya anjlok. Sementara di bawah ini adalah UMKM, koperasi segala macam. 18%-nya itu dibagi rame-rame jutaan UMKM, yang mana jutaan UMKM ini menyerap 90% lebih tenaga kerja kita. Semenjak era Jokowi terutama, ada satu hal, yaitu kepemilikan surat utang oleh perbankan yang meningkat pesat di zaman Jokowi. Zaman Jokowi ini rata-rata suku bunga SBN-nya tinggi banget, Bang. 7,8%. Bukannya lapangan kerja bertambah, malah profit dari perbankan yang memang kita lihat selalu tiap tahun tinggi sekali. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu, atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan. Utang, bayar utang, minjemnya aja lu, dokoh banget lu, yang ditagih aja lu, pura-pura sakit, ngilang mulu lu. Lah kita minjemin duit. isu terbaru, Pak Purbaya mau di reshuffle. Sebenarnya Pak Purbaya ini baik banget ya menurut saya. Kenapa sampai mau di reshuffle? Kemarin lawan menteri-menterinya, sekarang yang disenggol Mulyono. Udah jelas dibongkar sama Pak Purbaya bahwa selama ini yang kita tahu utangnya cuma berapa ribu triliun ya. Ternyata hingga 24.000 triliun guys. Utang di zamannya Mulyono. Bayangin tuh. Kita ditipu sama Mulyono. Nih termul-termul juga harus tahu nih. Ya, jangan oyoy-oyoy amat ya. Kamu pikir pajak buat apa? Pendapatan negara dari mana? Buat apa pajaknya? Membangun negeri, Masya Allah, hebat benar. Apa yang dibangun? Coba sebutkan. Hah? Apa yang dibangun? Infrastruktur apa? Wah, bandara. Bayar bikin bandara dari mana? Tang. Apalagi? Ayo. Bikin jembatan. Jembatan dibikin pakai apa? Tuh. Satu lagi biar percaya ya. Hah? Jalan tol dibangun dari apa? Wah, kenceng bener tuh. Ya. Jadi nggak ada. Jadi pajak itu hanya dipakai buat nyicil utang sama membayar pengelolaan utang. Setiap bangun utang baru. Coba lihat 70% APBN buat apa? Nah, bayar hutangnya 10% paling 200 triliun. Yang 70% buat apa? Hah? Buat yang namanya belanja rutin, yaitu pegawai, listrik, telepon, dan seterusnya. Kerjaan mereka apa? Kerjaan mereka ngapain? Ngutang dan ngelola utang, betul gak? Betul. Kata mereka betul. Apalagi kata saya. Lagi dan lagi, temuan Menko Purbaya bikin geleng kepala. Bagaimana tidak?
Kali ini Purbaya berhasil bongkar transaksi jahat era Jokowi capai hampir 1.000 triliun di Bank Pembangunan China. Di tahun terakhir kekuasaan Presiden Joko Widodo, publik dikejutkan oleh satu angka yang nyaris tak masuk akal, 984 triliun rupiah. Bukan APBN, bukan investasi resmi, melainkan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait korupsi, sebagaimana dicatat PPATK. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ternyata hutang peninggalan Jokowi tidak masalah, ungkap Purbaya. Nah, soal utang gimana nih? Kalau kita lihat utang 2 tahun ini cukup besar, apakah memang kita mau restro atau kita apa yang akan kita lakukan untuk bayar utang? Ini kan tiba-tiba jadi menteri langsung bayar utangnya gede banget gitu. Gimana? Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya, maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar mau atau mampu. Jadi rating agency melihat kita 2, itu sebetulnya mau atau mampu. Dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya 2 itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya, untuk bulan tahunannya, sama debt to GDP ratio. Ya, masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Ya. Tax ratio-nya di bawah 40%. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura ya 200% ya, gede banget. Besar. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi ibu nggak usah terlalu panik. Indonesia meroket hutangnya, meroket impornya, meroket pajaknya, meroket biaya pendidikannya, meroket biaya kesehatannya, maka meroket pula beban rakyatnya. Dan atas keberhasilan yang besar, kusematkan penghargaan untuk istriku, anakku dan mantuku. Dan kan kuberikan pangkat bintang 4 untuk penerusku dan bintang 7 untuk rakyatku. Obligasi daerah jadi Pak? Hah? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak? Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak? Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Utang, ya kan? Ya Pak. Kok seneng utang duit kita? Soal banjir. Banjir Pak. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas hutang ini? Hutang Indonesia ke Cina terus meningkat selama era Joko Widodo. Salah satu proyek yang paling kontroversial adalah kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang sejak awal diklaim tanpa membebani APBN. Namun pada kenyataannya justru mengalami pembengkakan biaya triliunan rupiah dan berpotensi menjadi beban negara hingga puluhan tahun ke depan. Jika negara gagal, maka akan ada wilayah yang dikorbankan seperti yang terjadi di berbagai negara karena gagal bayar hutang ke Cina. Apakah Indonesia akan mengalami nasib yang sama? Apakah Indonesia yang sedang menuju skenario yang sama seperti negara-negara lain yang terpaksa menyerahkan wilayah konsesi tambang atau aset strategis akibat hutang dengan Cina? Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih karena Bapak sudah anti dinasti dan politik oligarki. Sampai nggak ada satupun keluarga Bapak yang dapat jabatan, Pak. Terima kasih atas sistem pendidikan kita yang semakin maju karena dipimpin Bapak selama 10 tahun. Dari sistem zonasi sampai kenaikan uang kuliah yang sangat-sangat membantu kami, Pak. Makasih Pak sudah melakukan penguatan KPK sehingga angka korupsi berkurang bahkan hampir hilang. Terima kasih Bapak juga sudah sangat serius
harus menyusut tragedi Kanjuruhan dan KM50 sehingga pelakunya dipenjara dan diadili. Pelanggaran HAM berat hilang dari bumi pertiwi berkat Bapak. Nggak kayak teman saya yang habis ngutang terus ngilang. Bapak udah berhasil lunasin utang negara 8.000 T. Apalagi urusan nurunin harga BBM, tarif listrik, sama sembako, sampai kita ini masyarakat bahagia bener. Dan jarang banget kita nemuin emak-emak yang ngeluh ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya mah kalau disuruh nyebutin kebaikan Bapak rasanya diganti 3 malam kagak cukup, Pak. Saking banyak nih kebaikan Bapak. Makasih, Pak. Aduh. SBY bangun infrastruktur enggak? Enggak kan? Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai akhir naiknya 3 kali lipat. Kredit growth tumbuh 22% karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang swastanya yang mendorong. Zaman Pak Jokowi dia bangun semuanya, dibangun tol laut, tol ini bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya, karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan, gua nggak boleh nyinggung nih, banyak media sih, nggak apa-apa lah, cenderung terlalu ketat. Ini saya udah ngomong berkali-kali, tapi saya ceritakan lagi di sini. Apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi 5%. Salahnya di mana? Pada waktu zaman Pak SBY dia tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Kenapa bisa tumbuh 6%? Karena dia biarkan real sektor tumbuh. Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan? Enggak, saya 3 kali Menko, sekali saya kepala staf presiden. Nggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah, itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus, nggak ada gunanya. Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi balik ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batubara aja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar. Jadi saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana.
Karena akan lihat ke depan akan naik terus, bukan meroket. Nanti mulai agak meroket itu akan Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangannya itu adalah konstitusinya yang diubah, Pak. Aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah omnibus law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. Saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, ini dicatat nih teman-teman ya, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah di dalam Undang-Undang ASN dikatakan dia adalah penjaga meritokrasi. Dibubarkan. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Sudahlah, bubarkan saja. Itu kewenangan presiden. Sehingga muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Jadi ini saya sebut penunjukan manusia-manusia yang harus memimpin negara itu bergerak dari yang namanya semula institusionalisasi menjadi personalisasi. Nah, itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Kalau sampai Menteri Keuangan Pak Purbaya di reshuffle, nih teman-teman, saya mau ngajak teman-teman kita silaturahmi ke gedung DPR. Sepakat nggak? Komen kalau sepakat. Kita berangkat ke sono, ya kan? Dugaan korupsi kuota haji. Terkait dengan kasus ini, KPK menyatakan membuka kemungkinan atau peluang untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2024. Adapun kasus ini terkait dengan penyelewengan 20.000 kuota tambahan haji yang merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Senin 11 Agustus menegaskan bahwa lembaganya ini tidak akan tebang pilih dalam memanggil saksi, termasuk soal kemungkinan memanggil Jokowi sebagai saksi dalam kasus ini. KPK menurut Budi akan memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan juga membuat terang dari penanganan perkara tersebut. Adapun keterkaitan nama Jokowi ini muncul karena tambahan kuota 20.000 jemaah tersebut merupakan hasil lobi langsung yang diajukan oleh Jokowi semasa masih menjadi presiden kepada pemerintah Arab Saudi.